kita ini adalah alat yang pertama, Mentara Matalamal. Alat ini digunakan untuk melenturkan logam dengan menggunakan api untuk mengolah logam. Nah, jadi ini merupakan alat pada masa pendakian, yaitu pada masa akhir prasejarah Indonesia. Nah, seperti namanya pendakian itu dari tunggu atau besi. Nah, ini yang pertama itu ada moko. Moko ini dari Makassar. Ini tuh sebagai alat untuk alat pembayaran, lalu alat maskawi juga. Di sini lalu ada bejana. Ini tuh untuk menyimpan wadah air pada saat upacara. Lalu di sini ada kapak. Kapak ini juga sebagai alat upacara yang bersifat religius. Lalu ini ada cenderamata. Ini juga sebagai alat upacara religi. Ini ada kapak di sini. Oke, sekarang kami sudah sampai di galeri untuk yang agama Buddha dan agama Hindu. Jadi sudah jelas bahwa ini dibagi dua untuk yang bagian Buddha dan bagian Hindu. Baginya di sini ada patung Buddha untuk yang beragama Buddha. Juga di sini ada patung bernama Jiwa Mahadewa. Ini untuk yang beragama Hindu. Di sini adalah beberapa koleksi dari peralatan upacara. Halo, perkenalkan, nama aku Janet dari kelompok Mercy 062. Nah, itu merupakan tekstil sebagai negara identitas kita, yaitu negara Indonesia. Yang pertama itu ada sarung dengan motif batik. Itu ada macam-macam ya. Salah satunya itu adalah sarung. Dia tuh dari nama sarungnya tuh Bang Senen. Ini tuh mempunyai ciri khas itu dengan berwarna merah hati. Nah, itu populer pada abad ke-19. Jadi ini merupakan perumusan teks proklamasi Indonesia. Sejarahnya yaitu yang pertama sidang BPUPKI yang pertama, lalu sidang BPUPKI yang kedua, yaitu merumuskan dasar negara hingga pembentukan panitia 9, lalu sampai ke peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini setelah peristiwa Rengas Dengklok, terus Soekarno, Muhammad Hatta hingga Ahmad Subarjo, mereka merumuskan teks proklamasi, lalu hingga membacakan teks proklamasinya yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berikut adalah gambar rancangan burung Garuda sejak pada masa Republik Indonesia Serikat hingga rancangan sketsa lambang negara Indonesia yang dibuat oleh Muhammad Yamin. Arca-arca ini ditemukan di dekat reruntuhan Candi Lor, Desa Candi Rejo, Plecerem, Nganjuk, dan Jawa Timur. Arca-arca ini kemungkinan ditempatkan di dalam candi sebagai objek pemujaan atau digunakan dalam macam upacara. Pertenggalan relatif ini diperoleh dari Yayasan Arca dan temuan prasasti batu Barangka tahun 937 Masehi dari masa pemerintahan Empu Sindoro. Oke, selanjutnya ini adalah hasil peninggalan dari arca-arca untuk yang beragama Buddha dan untuk yang beragama Hindu. Berikut ini adalah beberapa arti dan filosofi dari lambang Garuda Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada menampilkan ideologi Pancasila. 3. Oke, di sini ada beberapa contoh aksara-aksara yang ada di museum ini. Aksara ini merupakan bentuk keinginan untuk berkomunikasi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan saya tentang museum di Indonesia. Yang kedua, memperluas wawasan saya tentang hal yang sebelumnya belum saya ketahui.
Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat, menambah ilmu saya tentang hal-hal baru yang ada di museum. Yang kelima, menambah informasi-informasi baru. Kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang dimana pernah dijajah dengan jangka waktu ratusan tahun. Tidak mungkin kita akan terkurung terus-menerus dalam jajahan tersebut. Setiap orang pasti menginginkan kebebasan saat itu. Mereka memotivasi diri mereka agar dapat kuat melawan penjajah dengan melihat penderitaan keluarga mereka dan penderitaan bangsa Indonesia, sehingga mereka berkeinginan untuk membebaskan semua keluarganya dan bangsa Indonesia dari penjajahan. Akhirnya, mereka memiliki keberanian yang sangat membara demi kebebasan Indonesia dan demi menggapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Baiklah, jadi dari kunjungan museum yang kami lakukan ini, motivasi yang didapat tentang kebangsaan adalah agar negara kita merdeka. Maka pada masa itu, Indonesia sangat bertekad dan sudah sangat siap untuk merdeka dan tidak dibawa kekuasaan atau penjajahan di bawah negara lain yang membuat warga negara Indonesia menjadi budak dan pekerja yang telah dipaksa untuk bekerja dan tidak diberi apapun. Jadi, ini hanya menunjukkan bahwa motivasi negara kita Indonesia begitu siap dan bertekad untuk menjadi negara yang merdeka seperti yang kita lihat. Indonesia benar-benar sudah merdeka pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Negara kita telah berjuang keras untuk kemerdekaan ini, seperti yang kita dengar tentang cerita-cerita tentang pahlawan nasional kami ini yang sangat termotivasi untuk negara kita untuk jadi negara yang merdeka. Karena negara kita akan segera merayakan kemerdekaannya lagi, kita semua harus termotivasi untuk memuji dan melayani negara kita lebih banyak lagi dengan sepenuh hati tentunya saja, dan untuk mengingat mereka yang telah mengorbankan hidup mereka untuk kemerdekaan negara kami. Nah, dari namanya jauh unik nih, Museum Gajah. Sebenarnya nama aslinya itu Museum Nasional, tetapi kenapa sih dinamain Museum Gajah? Apa karena tempat ini mengenal sejarah tentang gajah? Bukan. Museum ini dikenal sebagai Museum Gajah karena halaman depannya terdapat tugu dengan patung kecil gajah di atasnya. Gajah ini terlihat sangat mencolok jika kita melewati Jalan Merdeka Barat, di mana museum ini berada. Sedangkan tulisan nama museum itu sendiri posisinya cukup rendah sehingga terhalang pagar, makanya banyak yang gak lihat nih. Karena itulah, akhirnya banyak masyarakat lebih mengenal museum ini dengan nama Museum Gajah. Itu sejarah dari nama Museum Gajah ini. 2. Karena mirip dengan kerajaan Yunani. Berlanjut ke depan bagian dan ke dalam museum, keunikan ini lainnya kembali membuat penasaran. Arsitektur bangunan yang dihiasi jajaran pilar-pilar tinggi mengingatkan saya akan tentang ciri khas bangunan kerajaan Yunani. Jauh dari kesan bangunan tradisional yang ada di Nusantara, padahal isinya benda-benda sejarah tentang kebudayaan dan peradaban di Indonesia. Tak sedikit pun yang menceritakan sejarah kerajaan Yunani, apalagi kisah Hercules. 3. Punya patung pusaran air. Keunikan ketiga yang saya temui adalah sebuah karya seni yang tepat berada di tengah bagian halaman museum. Sebuah patung tembaga berbentuk pusaran air dengan orang-orang yang tampaknya hanyut dalam pusaran karya Nyoman Nuarta itu diberi judul Ku Yakin Sampai di Sana. Dari kunjungan ini ke museum, kami percaya bahwa yang bisa diimprove oleh museum ini bukanlah dalam segi exhibit yang dimiliki, namun dari segi infrastruktur dan penjualan tiket. Penjualan tiket secara online tidak bisa dilakukan pada hari H ketika ingin memasuki museum. Dan pembelian tiket secara offline memerlukan antrian yang sangat panjang, sehingga untuk memperbaiki keasahan infrastruktur ini harusnya lebih banyak booth tiket yang dibuka